Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor Lia. Hari ini, Lia akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Kos Horor Nomor 13. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari Lia tiap harinya. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dulu, bangunan kos ini terkenal banget di kalangan mahasiswa. Letaknya strategis, cuma 5 menit jalan kaki dari kampus, dan harga sewanya murah. Tapi sekarang, bangunannya tinggal puing dan tembok penuh lumut. Plafon roboh di beberapa tempat, dan bau anyir kayak darah basi selalu nyangkut di ujung hidung begitu kita lewat depan gerbangnya. Orang-orang udah lama nyerah buat nyewa di situ. Apalagi setelah kejadian yang menimpa Dika, seorang mahasiswa semester akhir yang nekat tidur semalam di kamar nomor 13. Jadi, malam itu, suasananya benar-benar lengang. Kota udah mulai sepi. Jalanan kecil di dekat kampus cuma diterangi lampu jalan yang sayup-sayup kekuningan, kayak hampir putus. Udara juga aneh. Gak terlalu dingin, tapi terasa lembab dan bikin kulit merinding. Di sudut kota itulah berdiri sebuah bangunan tua yang udah lama ditinggalkan. Bekas kos-kosan 2 lantai, bangunannya kusam, penuh lumut, dan catnya udah ngelupas di mana-mana. Plafon bagian depan jebol, dan atapnya udah ditumbuhi semacam tanaman liar yang menggantung kayak rambut orang tidur telentang. Kos itu dulu sempat rame banget, tapi setelah satu kejadian ganjil beberapa tahun lalu, semua penghuni pindah. Pemiliknya nggak pernah datang lagi, dan lama-lama bangunannya dibiarkan membusuk begitu aja. Tapi walaupun terbengkalai, bangunan ini masih sering disebut-sebut. Apalagi di kalangan mahasiswa baru yang senang cari sensasi. Kos itu punya satu cerita, tentang kamar nomor 13 yang nggak boleh dibuka. Dan malam itu, ada 3 anak muda yang nekat masuk. Salah satunya adalah Dika. Dika ini anak organisasi kampus. Aktif, banyak teman, dan punya hobi yang bisa dibilang agak nyeleneh. Dia suka eksplor tempat-tempat terbengkalai. Bukan karena penasaran, tapi karena dia sering dijadikan pemancing buat konten teman-temannya yang main vlog horor. Dika tuh orang yang percaya diri, kayak nggak punya rasa takut. Dan karena itu juga dia ngajak 2 temannya buat masuk ke bangunan kos itu. Mereka masuk lewat pagar belakang. Pagar besinya udah doyong, separuh karatan, dan ditumbuhi semak-semak berduri. Langkah mereka pelan-pelan menerobos semak, lalu menyelinap ke pintu belakang yang sedikit terbuka. Suaranya nyaring banget waktu digeser, gesekan logam tua yang seret dan bikin bulu kuduk berdiri. Begitu mereka masuk, suasananya langsung berubah drastis. Di dalam bangunan itu, gelapnya bukan main. Bukan cuma gelap karena malam, tapi gelap yang kayak menyerap cahaya. Dindingnya lembab, penuh noda hitam kayak bekas kebakaran, dan lantainya licin karena air yang merembes dari atap. Mereka cuma ditemani senter kecil dari ponsel dan suara langkah kaki sendiri yang bergema di lorong panjang. Setiap kali mereka melangkah, ada suara samar dari atas plafon, kayak ada tikus atau sesuatu yang lebih besar yang lari-lari. Langit-langitnya rendah. Plafon di beberapa bagian bolong, kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas atau dipaksa keluar. Bau menyengat langsung menusuk hidung. Bukan cuma bau tanah basah atau kayu lapuk, tapi ada aroma besi karatan dan amis, bau anyir yang khas. Yang bikin aneh, bau itu makin kuat setiap mereka mendekat ke tangga menuju lantai 2. Tangga kayunya sempit dan menanjak tajam. Anak-anak tangganya penuh debu dan remah kayu rapuh yang bunyi krek, krek, setiap kali diinjak. Dinding di samping tangga dipenuhi coretan tangan, bukan grafiti biasa, tapi cetakan tangan kotor yang bentuknya nggak simetris. Ada yang panjang, ada yang kecil banget kayak tangan anak-anak, dan ada satu yang lebarnya 2 kali lipat dari ukuran normal. Warnanya coklat kehitaman. Entah lumpur,
atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Begitu sampai di lantai 2, suasananya malah makin dingin. Lorong di lantai 2 itu benar-benar terasa berbeda. Udara yang tadinya cuma dingin, sekarang berubah jadi berat dan pengap. Setiap kali mereka tarik napas, ada bau tajam yang nyangkut di tenggorokan. Campuran antara kencing tua, jamur basah, dan entah apa lagi. Dinding-dindingnya bukan cuma lembab, tapi dipenuhi coretan-coretan aneh. Ada yang berbentuk simbol mirip segitiga terbalik, ada juga yang seperti tangan kecil, berlumur noda gelap, seperti dicap pakai darah yang udah mengering. Langit-langit lorong retak, dan setiap langkah yang mereka ambil di lantai kayu yang melengkung selalu disambut suara renyah, seperti kayu lapuk yang siap patah kapan saja. Tapi di tengah lorong itu, mereka berhenti. Tiba-tiba aja mereka bertiga diam di tempat. Karena di antara semua pintu yang mereka lewati, ada satu yang beda sendiri. Pintu yang gak tertutup rapat. Pintu yang, entah kenapa, bikin bulu kuduk mereka langsung berdiri tegak. Pintu kamar nomor 13. Angka di atas pintunya masih utuh. Warnanya emas mengilap. Padahal kamar-kamar lain udah gak punya nomor. Ada yang nomornya hilang, ada yang angkanya cuma separuh, ada juga yang tinggal bekas lemnya doang. Tapi nomor 13 ini, bersih, rapi, kayak baru dipasang kemarin. Bahkan gak ada debu di sekitarnya. Pintunya sendiri sedikit terbuka, cukup buat kelihatan sedikit bagian dalam kamar. Dari celah sempit itu, kelihatan ada bayangan kasur. Tapi bukan kasur usang atau terbengkalai kayak yang mereka bayangin. Kasur itu rapi, spraynya putih bersih, selimutnya dilipat, dan bantalnya berdiri tegak. Kayak kamar yang siap dipakai. Hati mereka mulai gak enak. Tapi anehnya, kaki mereka terus melangkah. Gak ada yang bilang mau masuk. Tapi tiba-tiba aja, tangan Dika udah ada di gagang pintu. Dia dorong pelan-pelan, dan suara engsel tua yang berdecit perlahan itu langsung menggema ke seluruh lorong. Suaranya panjang, menyayat, dan kayak menandakan sesuatu yang seharusnya nggak dibuka, kini terbuka lagi. Begitu pintunya terbuka sepenuhnya, yang mereka lihat justru bikin mereka makin bingung. Kamarnya masih utuh, langit-langitnya bersih, nggak ada bekas air rembesan. Dindingnya putih gading, bahkan gak ada lumut sedikit pun. Lantainya dari keramik, bersih, mengkilap, dan gak ada debu yang mengendap. Di pojok kamar, ada meja belajar dari kayu jati, lengkap dengan kursi. Di atasnya, ada buku tulis, pulpen, dan satu foto kecil yang menghadap ke dinding. Mereka gak berani balik fotonya. Tapi yang paling bikin perut rasanya melilit, di dinding sebelah kiri, ada cermin besar. Ukurannya hampir setinggi orang dewasa. Bingkainya coklat tua, dan kaca cerminnya terlalu bersih untuk ukuran bangunan yang udah 5 tahun gak ditinggali. Cerminnya kayak baru dilap. Bahkan saking bersihnya, pantulan wajah mereka terlihat sangat jelas. Tapi anehnya, cahaya dari lorong di belakang mereka gak kelihatan di pantulan. Seolah kamar ini terisolasi dari bagian bangunan lain. Padahal pintunya terbuka. Mereka masuk pelan-pelan. Dika jalan duluan, dua temannya berdiri di ambang pintu, masih ragu buat ikut masuk. Langkah Dika terdengar jelas. Suara tapak sepatunya pelan dan bergema, kayak kamar ini gak berisi apa-apa. Padahal jelas-jelas ada kasur, meja, dan lemari tua di pojok ruangan. Suasana jadi makin ganjil saat Dika duduk di pinggir kasur. Tangannya nyentuh bantalnya, dan dia bilang bantal itu masih empuk, masih hangat, kayak baru ada orang tidur di situ. Udara di kamar itu terasa lebih dingin dari luar lorong. Tapi bukan dingin angin, lebih ke dingin yang menggigit dari dalam kulit. Dingin yang membuat sendi-sendi kaku. Mereka bahkan mulai bisa lihat embusan napas mereka sendiri. Saking dinginnya, kaca cermin itu mulai berkabut. Tapi bukan karena napas mereka. Kabut itu muncul dari dalam permukaan cermin.
perlahan-lahan, mulai membentuk semacam guratan samar. Dan dari situlah, sesuatu muncul, bukan penampakan, bukan suara, tapi perasaan. Perasaan kalau mereka nggak sendirian. Kayak ada yang mengawasi dari dalam lemari, dari balik cermin, dari bawah ranjang. Suasana jadi tegang. Udara seperti menekan kepala mereka. Telinga mulai berdengung pelan. Dan ruangan yang tadi bersih, sekarang mulai berubah. Dindingnya perlahan terlihat memudar warnanya. Dari putih bersih jadi kekuningan, lalu kecoklatan. Kayak tembok tua yang mulai membusuk di depan mata. Catnya mengelupas, pelan-pelan, lantainya mulai lembab. Dari pojok, merembes cairan hitam pekat, keluar dari bawah lemari. Cairan itu mengalir lambat, seperti darah beku. Aromanya menyengat, kayak darah basi yang udah ditinggal berhari-hari. Dan buku yang ada di atas meja, lembar demi lembarnya mulai terbuka sendiri, padahal nggak ada angin. Kertasnya mulai menghitam. Dan yang terakhir terbuka, ada goresan tulisan dengan tinta merah, tapi bukan tinta. Itu bukan kamar biasa. Kamar itu nyata, tapi nggak seharusnya eksis lagi di dunia ini. Dan Dika terlalu lama di dalam sana. Teman-temannya akhirnya teriak manggil dari pintu, tapi suara mereka nggak masuk ke dalam kamar. Dika seperti gak dengar apa-apa. Tatapannya kosong, terpaku ke arah cermin yang sekarang udah gelap. Cahayanya padam, pantulan udah gak kelihatan. Cerminnya berubah jadi hitam legam, kayak kolam lumpur yang siap menarik siapapun yang berdiri di depannya. Lalu, Dika berdiri, kakinya goyah, tangannya gemetar, tapi dia melangkah pelan ke arah cermin. Setiap langkahnya terdengar kayak berat, seolah kaki kanannya diseret sesuatu yang gak kelihatan. Begitu dia berdiri tepat di depan cermin, semua jadi hening. Gak ada suara, gak ada napas. Waktu seolah berhenti. Dan tiba-tiba, sesuatu dari dalam cermin menempel ke permukaan kaca. Sebuah tangan, tipis, pucat, dan kuku-kukunya tajam panjang. Tangannya nempel dari dalam, lalu perlahan, mulai menyentuh wajah Dika dari balik cermin. Tapi bukan wajah pantulannya. Tangannya beneran nyentuh pipi Dika, lalu turun ke lehernya, kayak mengelus. Tapi sentuhan itu bikin leher Dika merah, kayak terbakar. Teman-temannya akhirnya berani masuk. Mereka tarik Dika keluar, bawa dia lari menuruni tangga dengan napas ngos-ngosan dan kepala penuh pertanyaan. Tapi kamar itu, pintunya gak nutup, dibiarkan terbuka, menganga, seperti undangan, seperti masih menunggu siapapun yang cukup nekat buat masuk lagi. Setelah kejadian itu, yang katanya cuma eksplorasi iseng, semua berubah. Dika yang biasanya selalu heboh, ceria, dan suka bercanda, malam itu jadi pendiam. Matanya kosong, seolah ada sesuatu yang tertinggal di dalam kamar nomor 13. Tapi anehnya, bukan kapok atau takut, justru dia makin penasaran. Teman-temannya udah jelas menolak ikut balik ke sana. Tapi Dika malah bilang mau tidur semalam di kamar itu. Sendirian. Katanya, semua rasa takut itu cuma sugesti. Dan dia pengen buktiin sendiri. Dia bawa sleeping bag, satu tas kecil berisi cemilan, senter cadangan, power bank, dan satu speaker portable buat muter musik. Kameranya juga masih nyala, mode perekaman aktif, baterai penuh. Dia pasang kamera itu di pojokan kamar, ngarah ke tempat tidur dan cermin besar di seberangnya. Awalnya, suasananya masih biasa aja. Dika rebahan, nyetel musik pelan, dan sempat update ke story media sosialnya. Ekspresinya santai, sesekali senyum. Tapi dari sorot matanya, ada yang janggal. Tatapan kosong itu belum hilang sejak dia pertama kali nginjekin kaki ke dalam kamar nomor 13. Waktu terus berjalan. Dari rekaman yang ditemukan, sekitar pukul 11 malam, semua masih tenang.
Tapi sejak jam 12 lewat, kamar itu mulai berubah. Musik dari speaker kecilnya tiba-tiba pelan, lalu hilang, padahal volumenya nggak diturunin. Suara dari kamera mulai merekam bunyi aneh, kayak bisikan halus yang nggak bisa dikenali. Kayak napas, tapi berlapis. Seolah ada lebih dari satu orang di dalam kamar. Padahal Dika cuma sendiri. Jam 1:10. Lampu yang semula menyala tiba-tiba mati. Bukan putus, tapi kayak ada yang matiin. Dan anehnya, senter yang dia taruh di lantai juga ikut padam. Rekaman berubah jadi hitam putih. Cuma nyisa cahaya malam dari jendela kecil di belakang cermin. Kamar yang tadinya hangat, sekarang berubah jadi dingin, sunyi, dan penuh tekanan. Nafas Dika mulai terdengar berat. Kameranya merekam gerakan tubuhnya yang gelisah dalam sleeping bag. Dia berkeringat, walau udara di dalam situ bisa bikin gigi gemeretuk. Tiba-tiba, dari arah lemari di pojok ruangan, terdengar suara ketukan pelan. 3 kali, jeda, lalu 3 kali lagi. Suaranya nggak keras, tapi cukup jelas untuk terekam. Dika bangun dari tidurnya, duduk pelan, dan cuma diam, memperhatikan. Dia ambil senter, nyalakan, tapi cahayanya goyah, kayak ada kabut tipis di seluruh kamar. Dia arahkan cahaya ke lemari, dan lemari itu sedikit terbuka. Celahnya sempit, tapi dari sudut itu, kamera nangkep gerakan kecil, kayak sesuatu menggeliat di balik pintu lemari. Cermin besar di depannya mulai berembun. Padahal Dika gak lagi dekat-dekat ke cermin. Embun itu muncul dari dalam, seperti napas seseorang yang sedang berdiri di balik kaca. Di sela embun, muncul guratan tipis, lambat laun, jadi bentuk. Guratan itu mirip tangan, yang merayap dari bawah ke atas, lalu hilang pelan-pelan. Dika mulai gelisah. Dia matikan senter, duduk diam, dan mulai merekam pakai kamera HP-nya sendiri. Tapi anehnya, di layar ponselnya, dia lihat sesuatu yang gak terekam di kamera utama. Dari bawah kasur, keluar helai rambut panjang. Rambut itu pelan-pelan menjulur ke lantai, bergelombang seperti hidup. Dika sempat membisikkan sesuatu. Suaranya kecil, tapi masih terekam. Dia bilang, rambut itu gerak, dan di ujungnya kayak ada kuku panjang, patah-patah, dan menancap ke lantai. Dika nggak teriak, dia cuma duduk diam, napasnya pendek-pendek, dan seolah dalam keadaan setengah sadar. Dia rebahan lagi, menarik selimut sampai ke leher, tapi matanya terbuka, memandang lurus ke arah kasur, dan di belakangnya, kamera menangkap sesuatu. Cermin besar itu berubah jadi hitam, bukan karena gelap, tapi kayak permukaan kaca itu berubah jadi cair. Beriak, goyang pelan, seperti air yang tenang. Dan dari tengah-tengah cermin itu, muncul guratan lain. Bentuk wajah, tapi wajahnya aneh. Tidak simetris. Matanya kosong, mulutnya menganga lebar, dan lehernya tergantung. Sosok itu muncul perlahan. Wajahnya mendekat ke permukaan cermin, dan diam di situ. Menatap ke arah Dika yang sedang berbaring, membelakangi cermin itu. Jam 2:50. Kamera goyang. Ada suara hentakan dari lantai. Kayak sesuatu jatuh. Tapi nggak ada benda yang kelihatan bergerak. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari balik kasur. Suara erangan. Pelan. Panjang. Menyayat. Erangan yang bukan dari manusia yang lagi kesakitan, tapi dari sesuatu yang sangat haus. Erangan itu disusul suara gesekan kuku di dinding. Bunyi cakaran panjang, seperti kuku tajam digoreskan dari ujung ke ujung. Dika mulai bergerak lagi, tapi bukan kayak orang yang mau bangun. Gerakannya kaku, lehernya miring, tubuhnya melengkung aneh dalam sleeping bag, seperti sedang ditarik dari dua arah. Tiba-tiba, kameranya jatuh, suaranya nyaring. Lensa mengarah ke sudut lantai. Semua tampak miring. Gambar mulai goyang.
tapi masih merekam. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Tapi anehnya, langkah itu bukan dari arah pintu, melainkan dari arah plafon. Kayak ada yang jalan di atas mereka. Tapi langit-langit kamar itu rata. Gak ada loteng, gak ada ruangan atas. Tapi suara itu makin lama makin dekat. Lalu berhenti tepat di atas kamera. Dan dalam beberapa detik terakhir rekaman, terlihat bayangan. Bayangan kepala dengan rambut panjang menutupi wajah muncul di sudut atas bingkai gambar. Kepala itu menggantung terbalik, pelan-pelan turun, seolah menatap langsung ke lensa. Gak ada wajah, gak ada suara, hanya napas dan gerakan perlahan yang menyiratkan satu hal. Dan sejak saat itu, gak ada yang bisa kontak Dika sampai pagi. Teman-temannya coba ngecek HP-nya, tapi nomornya udah gak aktif. Kosan Dika juga kosong. Tapi sekitar jam 6 pagi, ketika seorang tukang bubur di ujung gang melihat sosok laki-laki jalan sendirian dari arah selatan, dari arah bangunan kos tua yang udah bertahun-tahun kosong. Jalannya pelan, kayak orang ngelamun. Bajunya kusut, basah, dan penuh bercak tanah. Celananya sobek di bagian lutut. Dan yang paling bikin orang langsung bergidik, dia jalan tanpa alas kaki. Di telapak kakinya, ada luka-luka aneh. Bentuknya panjang, tipis, seperti cakaran. Bukan satu, tapi banyak. Luka itu berjejer dari tumit sampai ke punggung kaki. Dan di setiap langkahnya, bekas darah tipis tertinggal di aspal yang masih dingin karena embun pagi. Itu Dika. Teman-temannya yang masih tidur dibangunin sama ibu kos karena Dika tiba-tiba muncul di depan gerbang dalam kondisi seperti itu. Badannya gemetaran. Tangannya menggenggam tas lempangnya erat-erat, seperti takut diambil. Tapi yang paling bikin merinding bukan bajunya yang kotor, bukan juga lukanya yang menganga, tapi matanya. Tatapan kosong, lurus ke depan, gak fokus, gak kenal siapa-siapa. Pandangannya seperti bolong, seolah apa yang dia lihat bukan dunia ini lagi. Begitu masuk ke dalam kamar temannya, dia langsung duduk di pojokan, di antara lemari dan kasur. Kakinya ditekuk, tangannya melingkari lutut. Dia gak ngomong apa-apa, gak menjawab apapun, gak minta makan, gak minta minum. Cuma diam, kadang tersenyum sendiri, lalu ketawa pelan, tanpa suara. Tapi senyumnya itu bukan senyum lega. Itu senyum yang bikin siapapun yang lihat jadi merasa ada sesuatu yang salah. Senyum yang bukan milik Dika yang biasanya. Hari itu, mereka pikir Dika cuma kecapean atau mungkin shock. Tapi besoknya, keanehannya mulai kelihatan. Malam hari, temannya bangun karena suara langkah kaki di kamar. Waktu dicek, Dika berdiri di depan cermin kecil yang menempel di pintu lemari. Badannya tegak, diam. Tapi mulutnya bergerak, kayak lagi ngomong sama bayangannya sendiri. Gak ada suara, cuma bibir yang terus komat-kamit. Matanya lurus ke pantulan wajahnya sendiri. Dan yang bikin lebih gak masuk akal, bayangannya di cermin, gak ngikutin gerakannya. Bayangan itu sempat miringkan kepala lebih dulu, baru Dika ngikutin beberapa detik kemudian. Keesokan paginya, Dika masih belum bisa cerita apapun. Tapi bekas luka di kakinya mulai membengkak, merah kehitaman, dan di sekitar luka itu ada guratan halus seperti goresan kuku kecil, panjang, simetris, kayak dicakar oleh sesuatu yang bentuk kukunya runcing dan tajam. Salah satu temannya coba ngajak ke puskesmas, tapi Dika menolak. Dia gak mau disentuh siapapun. Bahkan waktu disodorin makanan, dia cuma tatap piringnya, lalu balik lagi menatap dinding. Hari-hari berikutnya, semakin aneh. Dika mulai tidur di lantai, selalu di pojokan, dengan posisi yang sama, punggung ke tembok, mata terbuka, dan kaki ditarik erat ke dada. Setiap malam, dia gelisah, berkeringat, kadang menangis. Tapi bukan nangis kencang, cuma air mata yang netes pelan,
dan wajah yang menegang. Temannya pernah coba rekam diam-diam, dan dari video itu, waktu tengah malam, Dika tiba-tiba berdiri, tanpa suara, lalu melangkah pelan ke arah cermin. Dan dalam bayangannya, ada sosok lain berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah gelap, dan tangan yang terjulur, hampir menyentuh bahunya. Tapi anehnya, saat dicek langsung, kamar itu kosong, tapi cerminnya dipenuhi bekas embun dari dalam. Setelah kejadian itu, Dika akhirnya dibawa ke psikolog. Tapi hasilnya bukan solusi. Psikolog bilang itu trauma berat. Tekanan psikologis akibat kejadian yang gak bisa dia cerna secara logika. Tapi penjelasan medis itu gak memuaskan buat warga sekitar. Apalagi ibu kos. Soalnya malam-malam, ibu kos sering dengar suara ketukan dari kamar Dika. 3 kali. Jeda. 3 kali lagi. Persis seperti suara ketukan yang dulu terdengar dari dalam lemari di kamar nomor 13. Dan yang paling parah, seminggu setelah Dika tinggal di situ, kaca jendela kamar retak sendiri. Padahal gak ada yang nyentuh. Orang-orang mulai kasakusuk. Mereka bilang, mungkin waktu Dika tidur di kamar itu, bukan cuma tubuhnya yang balik, tapi ada sesuatu yang ikut pulang bareng dia. Bukan sosok, tapi bagian dari jiwa orang lain yang dulu tinggal di kamar nomor 13. Mahasiswi yang gantung diri 5 tahun lalu, yang katanya belum pernah benar-benar pergi. Mereka percaya, kamar itu masih menyimpan energi dari kematian yang belum selesai. Dan waktu Dika tidur di sana, dia ngebuka jalan buat sesuatu yang selama ini dikurung, keluar. Dan sejak itu, jiwanya gak lagi utuh. Bahkan ada yang bilang, Dika sekarang cuma wadah. Jiwanya tertinggal di kamar itu, sementara tubuhnya dipakai oleh sesuatu yang belum selesai. Karena ada satu kejadian yang bikin semua orang makin yakin kalau ini bukan trauma biasa. Suatu malam, salah satu temannya yang lain datang ke kamar itu. Mereka duduk bareng, ngobrol pelan, coba nenangin Dika. Tapi waktu temannya itu buka tas, ada sesuatu yang jatuh. Sebuah foto kecil, yang gak pernah dia bawa. Waktu dilihat, itu foto seorang perempuan muda, rambut panjang, duduk di ranjang, di kamar nomor 13. Tapi yang bikin dada langsung dingin, perempuan di foto itu pakai baju yang sama dengan sosok yang pernah muncul di cermin malam itu. Dan dari situ, gak ada yang berani deketin Dika lagi. Mereka mulai jaga jarak. Bahkan ibu kos pun mulai pasang kaca rias yang dibalik ke tembok, supaya pantulan bayangan dari dalam kamar gak pernah kelihatan. Karena setiap kali ada yang iseng bercermin di depan kamar Dika, mereka selalu lihat siluet lain di belakang. Bukan Dika, tapi perempuan, yang matanya hitam, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Dan seminggu setelah kejadian aneh yang menimpa Dika, suasana di sekitar bangunan kos tua itu berubah total. Bukan cuma anak-anak muda yang dulunya suka nongkrong di warung kopi sebelah yang tiba-tiba nggak pernah kelihatan lagi, tapi juga warga sekitar yang mulai menghindari lewat gang kecil yang nyambung langsung ke bangunan itu. Gang itu dulunya jadi jalan pintas ke masjid, tapi sekarang, setiap malam Jumat, bahkan ayam pun nggak berani nyelonong ke sana. Awalnya cuma kabar dari mulut ke mulut. Ada satu tetangga, seorang bapak-bapak tua yang rumahnya pas di seberang bangunan kos, ngelapor ke ketua RT. Katanya, udah 3 malam Jumat berturut-turut, dia lihat sesuatu yang gak biasa. Di jendela lantai 2, pojok sebelah kiri, jendela yang kalau ditarik garis lurus ke dalam, pas banget mengarah ke kamar nomor 13. Setiap malam Jumat sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, ada sosok perempuan berdiri di balik kaca. Gak pernah bergerak, gak jalan, gak nengok, cuma berdiri aja. Rambutnya panjang, nutupin muka, badannya kurus, dan gaunnya menjuntai sampai ke bawah jendela. Yang bikin tambah gila, waktu dia perhatiin lebih lama, dari balik sela rambut itu, mata hitam pekat muncul, ngintip, diam, tapi jelas.
Matanya ngikutin siapapun yang lihat dari seberang jalan. Rasanya kayak ditatap balik. Bukan kayak kamu ngelihatin orang, tapi kamu lagi diperiksa, dipelototin, sama sesuatu yang bukan manusia. Kabar itu nyebar cepat. Warga jadi resah. Apalagi ada satu kejadian yang bikin semuanya makin parah. Seorang pemuda, iseng banget, coba ngerekam jendela itu pakai drone kecil. Dia terbangin dari jalan depan, lalu arahkan pelan ke lantai 2. Awalnya, cuma kelihatan jendela yang kotor, kaca berdebu, dan cat kusam di sekelilingnya. Tapi waktu drone-nya makin dekat, layar di HP-nya gelap. Cuma muncul satu frame singkat, wajah perempuan pucat, mepet ke kaca. Bibirnya robek, matanya besar, dan di dahinya ada tali, seperti bekas jeratan yang udah membusuk. Setelah itu, sinyal drone hilang. Drone-nya jatuh. Baterai HP-nya ikut ngedrop. Dan malam itu juga, pemuda itu demam tinggi 3 hari 3 malam. Ngelantur terus. Katanya, ada suara dari jendela yang manggil dia buat naik. Setelah kejadian itu, warga sepakat buat ambil tindakan. Pagar besi setinggi 2 meter dipasang di keliling halaman depan bangunan itu. Gemboknya dobel, dan ditempel tulisan besar, "Dilarang masuk, area berbahaya." Tapi semua orang tahu, larangan itu bukan buat manusia biasa. Larangan itu buat yang suka iseng, buat yang ngerasa berani. Karena dari semua kisah yang beredar, semua kejadian aneh itu selalu dimulai dari satu hal yang sama, niat main-main. RT juga mulai kasih pengumuman resmi. Gak boleh ada anak muda yang coba masuk ke bangunan itu lagi. Apalagi buat bikin konten. Soalnya, yang terakhir coba masuk udah bukan cuma ketempelan, tapi kayak beneran ditarik. Ditarik jauh ke dalam sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Dan setelah mereka tahu soal Dika, soal videonya, soal bagaimana sikapnya berubah total, semua orang mulai percaya kalau tempat itu bukan sekadar bangunan tua kosong. Kamar nomor 13 sekarang dianggap sebagai ruang perantara. Tempat di mana waktu bisa berhenti. Tempat di mana batas antara yang hidup dan yang udah lama mati tipis banget. Bahkan ada warga yang bilang, waktu Dika masuk ke kamar itu dan tidur di sana, dia udah kayak buka pintu. Dan dari pintu itu, bukan cuma sesuatu yang keluar, tapi juga ada bagian dari Dika yang gak bisa kembali. Makanya, sampai sekarang, kalau kamu lihat Dika duduk di depan jendela rumahnya, dia cuma tatap kosong ke arah langit. Sesekali, dia tunjuk ke udara. Dan kalau kamu dekati, dia bakal senyum kecil, sambil nunjuk ke arah bangunan kos itu. Dan bagian paling gila dari cerita ini muncul dari laporan warga lain. Seorang ibu rumah tangga, yang rumahnya cuma beda 2 gang, cerita kalau anaknya yang masih umur 5 tahun, tiba-tiba ngigau malam-malam. Anak itu ngomong pelan, sambil matanya masih terpejam. Katanya, ada kakak perempuan yang main di jendela. Kakaknya rambutnya panjang, bawa buku, dan minta anak itu temenin main. Katanya, dia kangen temen. Waktu ditanya kakaknya tinggal di mana, anak itu cuma bilang, di kamar yang dingin, yang ada kaca besar. Setelah cerita itu nyebar, warga mulai sadar bahwa kejadian yang mereka anggap mitos, ternyata udah mulai menyebar. Dampaknya gak cuma di sekitar bangunan, tapi udah mulai masuk ke mimpi, ke rumah-rumah, kepikiran orang yang bahkan gak pernah ke sana. Makanya, sekarang pagar besi tinggi itu gak pernah dibuka lagi. Gemboknya diganti tiap bulan. Dan warga udah sepakat, siapapun yang coba-coba datang malam Jumat, gak akan ditolong kalau sampai kenapa-kenapa. Kamar nomor 13 sekarang udah jadi legenda baru. Bukan cuma soal kosan kosong, tapi tentang peringatan. Kalau ada tempat-tempat tertentu yang memang sengaja dibiarkan ditinggal. Bukan karena gak ada yang mau tinggal, tapi karena yang dulu pernah tinggal, belum pernah benar-benar pergi. Dan mereka masih menunggu. Menunggu orang berikutnya yang cukup bodoh untuk masuk.
dan cukup berani buat tidur di sana. Pesan moral dari cerita ini sederhana, tapi dalam. Jangan pernah meremehkan tempat-tempat yang ditinggalkan. Karena kadang, tempat itu bukan kosong karena usang, tapi karena sesuatu atau seseorang masih menunggu di dalamnya. Dan kalau kamu masuk, mungkin kamu gak bakal pulang sendirian.